Rekan-rekan akademia, Ucap Suhu dengan video baru melanjutkan tentang eh, tahap menulis skripsi ya, bimbingan skripsi. Anda di video pertama saya bilang Anda harus disusun topik Anda ya. Nah, terus andaikan kalau Anda belum nonton video pertama sebaiknya nonton ya biar nggak ketinggalan. Tahap berikutnya katakan saja ya bahwa topik bisa saja dari dosen pembimbing atau dari mahasiswa. Nah, sekarang eh, dosen pembimbing menyerahkan kepada Anda. Jangan bingung dan jangan asal gitu. Sekarang Anda gini, jangan asal maksudnya gini. Anda akan lebih senang dibimbing oleh dosen yang memiliki bidang keahlian atau yang tidak memiliki bidang keahlian. Misalkan saya orang pemasaran, terus topik saya pastinya di bidang pemasaran dong gitu. Nah, pemasaran sendiri kan lebih ini lagi, lebih pemasaran kan bisa di mana-mana gitu. Bisa di industri pariwisata, bisa di industri macam-macam. Nah, Anda mesti lihat keahlian dosen pembimbing Anda itu di mana gitu. Nah, sekarang pas pertemuan kedua, mungkin belum pertemuan kedua juga, tapi misalkan gini. Jadi tahap kedua maksud saya yang harus Anda lakukan adalah Anda menyelidiki gitu. Siapa dosen pembimbing? Bukan, mungkin Anda sudah kenal ya, bukan maksudnya begitu, tapi lebih jauh si dosen pembimbing Anda itu keahliannya di bidang apa. Nah, kita cek, pergi ke Google Scholar. Misalkan kita random pungut nama, misalkan ya, cucu Nawangsih misalkan ya. Nah, ini saya nggak tahu nih. Cucu Nawangsih entah dosen mana. Ini anggaplah nama pembimbing Anda itu Ibu Cucu Nawangsih. Kita cek si Ibu Cucu Nawangsih ini lihat nih. Tapi lihat ini ada yang garis bawah, ada yang tidak. Ada yang garis bawah, ada yang tidak. Jadi ini cucu ini saya nggak tahu cewek atau cowok. Tapi beliau ini dibikin tebal ya, artinya si cucu Nawangsi ini adalah nih ya Nawangsi, tapi mungkin Rara Nawangsi. Mungkin beliau bukan dosen ya, ini atau mungkin dosen, saya nggak tahu. Ini ada Nawangsi C, tapi dia nggak pernah menulis sebagai penulis pertama. Ini Nawangsi tapi Uhe. Kita ganti, kita agak gagal. Misalkan cucu apa Jenab, nih cucu Jenab. Well, who knows. Nah, gini. Ibu cucu Jenab ini adalah seorang dosen, ketahuan nih kampusnya. Jadi mereka dosen-dosen yang concern dengan hasil-hasil publikasi yang mereka lakukan itu akan bikin akun. Mereka akan memiliki akun. Cucu Jenab Subarkah. Ya, ini saya pungut, saya nggak kenal beliau dan ini memilih beliau secara random. Ya, it's not my intention. Bukan bermaksud untuk underestimate atau apa ya terhadap beliau. Ini cuma contoh aja. Lalu kalau artinya ini kita menunjukkan bahwa yang beliau ini memang serius menjadi dosen gitu. Beliau memiliki akun. Kita klik ininya, rekan-rekan akademia. Ini andaikan ini dosen pembimbing Anda. Kalau punya, kalau nggak punya, wow. Artinya Anda benar-benar bebas gitu, sebebas-bebasnya. Tapi kita coba dulu yang ini ya. Misalkan Bu Cucu ini topiknya tentang apa sih gitu. Klik, beliau meneliti. Nah, kita klik yang tahunnya. Ini udah keluar ya. Oh, pendidikan kimia. Year. Nah, ini beliau tahun 2000 kemarin menerbitkan 1, 2, 3, 4. Ya, ini keren banget si ibu ini. Kita lihat di sini, implementation of green chemistry. Chemistry acoustic,
peningkatan kemampuan berpikir, bla bla bla, developing an Android best test and collegative, bla bla bla. Ya, jadi Anda cek si ibu ini penelitian, pembimbing Anda, penelitian itu bidang apa sih gitu. Nah, beliau nih kayaknya seneng banget dengan Android ya. Terus ada lagi nggak tadi Android lagi gitu. Cari yang kira-kira kata kuncinya. Nah, bicara kata kunci, kadang-kadang di sini ada kata kunci yang memang bidang yang bersangkutan. Tapi si ibu hanya menulis pendidikan kimia, oke. Nah, ini coba arahkan riset Anda sesuai dengan keahlian beliau gitu. Supaya apa? Anda bayangkan ketika Anda, ini kan nulis skripsi buat Anda gitu, itu kan sesuatu yang baru. Mungkin Anda jadi kayak Anda masuk ke sebuah hutan belantara. Nah, kalau pembimbing Anda adalah seorang ahli di bidang hutan itu, maka beliau akan mengarahkannya dengan gampang gitu. Coba ke kanan. Bu, saya ada di persimpangan jalan nih. Ada ke kiri, ada ke kanan. Di kanan ini ada batu-batu, di kiri ada sungai. Nah, si ibu jika memiliki keahlian ini akan bilang, oh, oke, nyebrang ke sungai. Gitu, ya. Bayangkan kalau pembimbing Anda bukan seorang ahli di bidang yang Anda pilih topiknya. Anda akan bilang, Bu, saya udah di hutan nih. Apa yang harus saya lakukan? Terserah kamu deh, gitu. Hah, terserah, gitu. Bu, di depan ini ada kelinci, ada harimau. Saya harus kemana nih, Bu? Wah, si ibu kalau nggak ngerti akan bilang, coba deh harimau, gitu kan. Well, itu saya analogi aja ya, betapa keahlian seorang dosen pembimbing itu memang diperlukan. Dan Anda jangan asal cari topik kalau bisa sesuai dengan topik yang diminati. Dan termasuk kalau diminati si dosen itu akan happy, riang gembira. Dan dia memiliki keahlian gitu ya. Nah sekarang, termasuk yang Anda lakukan adalah ngecek juga dosen pembimbing 2. Biasanya ya di hampir setiap, enggak setiap sih, di banyak kampus pembimbing itu 2 orang. Pembimbing 1, 2. Tapi yang saya tahu ada juga kampus-kampus yang pembimbingnya cuma 1. But it is okay. Pastikan begini ya, si dosen ini memiliki ini. Kalau enggak, artinya Anda bisa haleluya, artinya suka-suka Anda gitu. Bisa juga itu karena Anda dikasih kebebasan, Anda bebas memilih. Atau bisa justru itu malapetaka buat Anda. Oke? Okay? Nah, sekarang si ibu ini tentang pendidikan. Coba kita pilih, itu langkah kedua ya, Anda investigasi. Nah, kemudian Anda cari penelitian-penelitian kalau perlu ya, jika perlu banget dan memang sangat dianjurkan, dibuka nih. Misalkan tadi Android ya, dibuka penelitiannya. Dibuka, Anda pelajari apa sih yang menarik dari penelitian si ibu ini, begitu, oke? Okay? Nah, tapi karena saya bukan orang pendidikan kimia, saya agak khawatir nih ya, saya bahas pendidikan kimia nanti nggak ngerti, Anda tersesat. Nah, sekarang itu cuma cara kedua yang bisa saya arahkan kepada Anda. Anda lakukan di rumah atau di kafe atau dimanapun, selidiki minat si ibu ini. Pembimbing Anda 1 dan 2. Nanti kemudian bisa saja pembimbing 1 minatnya ke kanan, si pembimbing kedua ke kiri. Nah, Anda mencoba mencocokkan topik itu. Anda bisa cari topik di tengah-tengah. Ya. Ada yang di beberapa kampus mungkin menganggap bahwa pembimbing 1 itu yang dominan, yang harus mengarahkan. Tapi ada juga pembimbing 1 mengalah, terserah pembimbing 2 gitu. Itu kembali lagi dialog itu kemungkinan ada. Jadi Anda jangan terlampau pesimis juga atau overconfident. Selalu berkomunikasi dengan keduanya. Oke? Okay? Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Bagaimana kemudian kita mengembangkan sebuah topik. Supaya pada pertemuan kedua dengan dosen pembimbing Anda sudah melakukan sejumlah hal. Sampai ketemu lagi.